Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Vinia Pangestuti, NPME 1D018093. Jadi di sini di pertemuan ketiga ini saya akan membahas tentang modal perusahaan serta jenis-jenis modal. Untuk teman-teman semua, jangan lupa dukung channel ini, like dan subscribe. Semoga bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tentang jenis-jenis modal. Jadi yang pertama di sini modal perusahaan. Modal perusahaan ini terbagi atas jenis-jenis modal. Jadi jenis-jenis modal ini terbagi juga menjadi modal asing. Modal asing ini berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara. Jadi si perusahaan ini meminjam modal asing, di mana modal asing ini bisa dipinjam tapi dalam waktu sementara. Contohnya seperti peminjaman dalam jangka waktu 1 tahun harus dibayar, ataupun kredit itu juga bisa, tergantung si perusahaan ini ingin meminjam jenis modal yang dalam berbentuk apa. Lanjut, yang kedua yaitu modal asing dalam jangka waktu pendek. Jadi modal asing dalam jangka waktu pendek ini maksudnya di mana perusahaan meminjam uang terus mengkredit uang dalam waktu kurang lebih dalam 1 tahun. Jadi biasanya si pemodal ini memberikan modal dalam, memang sudah ada ketentuan ataupun syarat-syarat untuk peminjaman perusahaan. Jadi modal yang dipinjam harus dibayar ketika sudah jatuh tempo ataupun kurang lebih dalam 1 tahun. Yang kedua yaitu kredit rekening koran. Jadi kredit rekening koran ini adalah kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada perusahaan dalam batas plafon tertentu, di mana perusahaan mengambilnya tidak sekaligus, melainkan sebagian sesuai dengan kebutuhannya. Jadi maksudnya di sini kredit rekening koran ini maksudnya si perusahaan ini meminjam ke pihak bank, tapi pihak bank ini tidak meminjamkan uang tersebut sepenuhnya. Jadi bertahap pihak bank ini meminjamkan kepada perusahaan uang dalam bentuk bertahap, bisa dari dalam jangka waktu dekat ataupun dalam jangka waktu sedang maupun lama. Maksudnya di sini jadi si perusahaan ini perusahaan ini meminjam kredit rekening koran kepada bank, tetapi bank masih memiliki syarat-syarat tertentu sehingga pinjaman yang dipinjam dari si pengusaha ini harus benar-benar pas dan tidak melebihi batas yang diinginkan. Lanjut yaitu ada kredit dari penjual. Jadi kredit dari penjual ini merupakan kredit perniagaan, dan kredit ini terjadi apabila penjual produk dilakukan dengan kredit. Jadi maksud dari kredit dari penjual ini ialah si penjual mengkreditkan barangnya kepada si pengusaha sehingga produk yang dijual itu bisa dilakukan dengan cara dikredit ataupun di pembayarannya itu bertahap seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kredit dan pembeli. Di mana kredit dan pembeli ini adalah kredit yang diberikan oleh perusahaan sebagai pembeli kepada pemasok atau supply dari bahan mentahnya atau barang-barang lain. Jadi si kredit dari pembeli ini memasok barang atau produk berupa masih bahan mentah ya. Jadi si perusahaan ini mengelola kembali bahan mentah itu menjadi bahan yang siap pakai. Terus lanjut yaitu kredit wesel. Jadi kredit wesel ini terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan
surat surat pengakuan utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu. Jadi credit vessel ini akan meminjamkan uang apabila si perusahaan ini sudah memenuhi syarat-syarat peminjaman credit vessel, misal letak rumah yang strategis ataupun letak perusahaan yang strategis, sehingga membuat credit vessel ini tidak ragu untuk meminjamkan uang kepada sang perusahaan tersebut. Lanjut, di sini ada modal asing dalam bentuk jangka menengah, di mana dalam jangka menengah ini modal yang dikeluarkan ataupun umumnya diberi waktu dalam jangka 1 tahun atau kurang dari 10 tahun. Jadi pemodalan ini biasanya diberikan kepada pihak modal asing dalam jangka waktu menengah, itu kurang lebih 1 sampai kurang dari 10 tahun. Jadi kredit ini biasanya seringkali dipakai oleh perusahaan. Kenapa? Karena jika mereka mengkredit membungakan suatu uang dalam waktu yang berpuluh-puluh tahun, itu akan mengakibatkan membeludaknya utang yang harus dibayar. Terus di sini modal asing dalam jangka waktu menengah juga memiliki beberapa macam permasalahan, yaitu yang pertama term loan dan yang kedua yaitu leasing. Leasing sendiri adalah apabila kita tidak ingin memiliki suatu aktiva tetapi hanya menginginkan servis dari aktiva tersebut, kita dapat memperoleh hak penggunaan atas suatu aktiva itu tanpa disertai dengan hak memiliki dengan cara mengadakan kontrak leasing untuk aktiva tersebut. Jadi di sini sebelumnya aku minta maaf kepada teman-teman semua bahwasanya video yang aku sampaikan itu kurang jelas ataupun kurang dipahami, karena kondisinya di sini memang ada masalah dalam saat pembuatan video. Terus yang ketiga di sini ada modal asing dalam jangka waktu panjang. Untuk dalam jangka waktu panjang ini biasanya digunakan membelanjai perlunasan perusahaan, ekspansi atau modernisasi yang dari perusahaan tersebut, karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar. Jadi maksudnya di sini perusahaan itu punya hak untuk meminjam dalam jangka waktu pendek, menengah ataupun panjang, itu kembali lagi ke perusahaan tersebut. Semampunya perusahaan itu ingin mengkredit barang ataupun uang dari perusahaan tersebut. Jadi kalau seandainya dari pinjaman kredit yang lebih awal, itu biasanya bunganya itu terlalu besar sehingga membuat perusahaan itu merasa tertekan akan bunga ataupun utang yang harus dibayar. Sedangkan dalam jangka waktu menengah kurang lebih dari 10 tahun itu biasanya diambil karena memang efektif dalam peminjaman suatu pengkreditan, karena yang pertama waktunya yang tidak terlalu lama, terus tidak juga terlalu singkat, sehingga membuat perusahaan ini bisa mengendalikan
uang yang harus dikeluarkan ataupun yang harus dibayar saat jatuh tempo telah tiba. Lanjut, yang ketiga itu kan ada modal perusahaan dalam jangka waktu panjang. Itu biasanya lebih dari 10 tahun peminjaman, karena menurut aku ini kurang efektif. Kenapa? Karena dari waktunya saja kita sudah mengeluh, karena dalam pekreditan kalau sudah berpuluh-puluh tahun itu sangat-sangat tidak baik. Kenapa? Karena bunganya yang lama-lama akan membesar sehingga membuat utang kita tuh menjadi berpuluh-puluh kali lipat. Dan yang di sini, yang terakhir di sini ada pemanfaatan modal. Jadi pemanfaatan modal itu bisa sekali kita dengan cara meningkatkan sebuah investasi dalam perekonomian yang mengembangkan investasi yang dibutuhkan, tingkatan investasi meningkat, dan penciptaan perusahaan baru yang difasilitasi dengan modal ventura. Yang kedua yaitu untuk dapat mendukung dalam pengembangan perusahaan yang sedang berkembang membutuhkan dana besar, dan dana ini tidak selalu tersedia dengan cara memadai. Yang ketiga yaitu salah satu dengan sebuah kesulitan terhadap memulai perusahaan baru adalah kesulitan dalam meningkatkan modal. Dengan hadirnya modal ventura, hambatan bisa dihilangkan. Yang keempat itu dengan merampingkan transfer teknologi dalam sebuah perusahaan tidak selalu merupakan teknologi yang terbaik. Diperlukan dana yang cukup besar untuk mendapatkan teknologi yang terbaik. Terus memfasilitaskan penciptaan dan perusahaan baru. Jadi maksudnya di sini pemanfaatan modal itu bisa sekali ditanamkan dalam perusahaan tersebut. Kenapa? Karena dalam jika pemanfaatan modal ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dijadikan peraturan ataupun dijadikan motivasi dalam meningkatkan suatu perusahaan, saya pikir ini cukup membantu untuk meningkatkan suatu tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut. Jadi mungkin sekian dari penjelasan saya tentang jenis-jenis modal hari ini. Jika kalian suka, kalian bisa like ataupun subscribe ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.